Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Zuagiri, mahasiswa dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Melawarman, Samarinda. Jadi di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Lingkungan, saya ingin mewawancarai Kak Ari. Jadi sebelumnya, Kak Ari saya persilakan. Ya, gimana, Reza? Mungkin Kak Ari untuk perkenalan dulu. Oke, baik. Terima kasih Reza atas kesempatan waktunya. Perkenalkan, nama saya Ari Wijanarko Adi Pratomo. Um, Kalau untuk pekerjaan saya sebagai advisor atau penasihat untuk isu pembangunan rendah karbon, baik itu di programatik maupun di kebijakannya di Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan dari Kerajaan Britania Raya atau Inggris di Indonesia yang berbasis di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Saya sebelumnya juga punya beberapa banyak pengalaman terkait dengan isu perubahan iklim termasuk sebagai negosiator Indonesia di PBB, tepatnya di UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change. Dan saya baik dari sarjana saya maupun dari magister saya merupakan dari ilmu hubungan internasional. Mungkin demikian perkenalannya. Bisa. Baik Kak, jadi terima kasih atas perkenalan singkatnya. Jadi untuk pertama-tama saya ingin menanyakan sesuatu berhubung Kak Ari juga dari posisinya juga dari UK Embassy di Indonesia. UK Embassy. Embassy. British Embassy kita bilangnya, Mas Reza ya. Kita selalu merefernya sebagai British Embassy. Kalau UK Embassy nanti Ireland, Northern Ireland merasa nggak terima. Ya, British Embassy. British Embassy. Jadi yang saya ingin tanyakan itu kan Kak Ari di British Embassy pasti udah memahami memahami kebijakan lingkungan di United Kingdom dan Indonesia. Jadi bagaimana pandangan Kak Ari melihat perbedaan pendekatan kebijakan lingkungan antara di UK dan di Indonesia, terutama dalam konteks isu perubahan iklim dan pemanasan global, gitu Kak? Baik, terima kasih Reza pertanyaannya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan disclaimer atau penyanggahan bahwa apapun yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah pandangan saya pribadi dan tidak mewakili entitas dari Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris atau UKFCTO maupun British Embassy Jakarta maupun entitas dari Kerajaan Inggris dan juga pemerintah Inggris pada umumnya. Baik, sebetulnya kalau kita ngomongin kebijakan terkait dengan lingkungan secara umum, tidak hanya terkait dengan perubahan iklim ya, Mas Reza ya. Memang mungkin bisa dibilang bahwa sebagaimana yang mungkin teman-teman pelajari di HI bahwa untuk kesadaran mengenai lingkungan itu memang terlebih dulu awaken di negara barat ya karena sudah postmo ya sudah kehidupan postmodern, jadi apa yang dipikirkan itu tidak hanya terkait dengan kebutuhan inti saja gitu, sedangkan mungkin Indonesia memang pada saat ini sebagai status negara berkembang walaupun middle income upper middle income country tapi memang masih membutuhkan banyak perbaikan dalam sektor-sektor fundamental. Jadi lingkungan juga mulai dilibatkan walaupun belakangan ini ya. Jadi mungkin lebih awal dulu di negara-negara barat itu. Tapi kalau boleh saya bilang bahwa di UK sendiri telah menetapkan banyak sekali kebijakan-kebijakan terkait dengan lingkungan hidup, termasuk yang paling terbaru itu adalah Environmental Act tahun 2021 yang mencakup mengenai integrasi prinsip bahwa lingkungan harus dilindungi dan jika memungkinkan ditingkatkan dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut lagi gitu ya. Dan memang mungkin kalau di UK sendiri salah satu pionir ya untuk kalau boleh saya bilang salah satu isu lingkungan termasuk diantaranya pencemaran udara gitu ketika negara lain di Eropa Barat pada waktu itu atau di EU ya waktu masih UK masih gabung dengan EU itu Inggris adalah salah satu negara yang pertama merujuk mengenai pentingnya mengatasi pencemaran udara gitu ya. Kemudian diikuti oleh banyak-banyak negara lainnya gitu. Nah,
Kalau di Indonesia sendiri sebetulnya sudah mulai banyak isu lingkungan. Bahkan di rencana pembangunan jangka menengah yang terakhir, jadi rencana pembangunan jangka menengah itu midterm gitu ya, dari mulai tahun 2020, 2019 sampai 2024 itu sudah mencakup diantaranya isu lingkungan sebagai sokok guru dari salah satu pembangunan Indonesia gitu ya. Jadi isu low carbon, isu climate change itu dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah sebagai indikator kesuksesan pencapaian proses pembangunan. Nah, itu juga dilanjutkan dengan adanya rencana pembangunan jangka panjang nasional dan juga rencana pembangunan jangka menengah nasional yang baru yang nanti berlaku 2025 sampai 2029. Jadi memang isu ini sudah mulai masuk ke dalam isu-isu pembangunan bagi pemerintah Indonesia, apalagi Indonesia juga punya komitmen ya untuk mengurangi emisi karbonnya melalui Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience, LTS, LCCR. Kemudian kita juga punya NDC, Enhanced NDC gitu ya, di mana kita berkomitmen untuk menurunkan emisi kita gitu ya, dibandingkan beberapa tahun yang sebelumnya gitu, di mana kita mentargetkan itu 31% dan 31 dengan upaya sendiri, 31 point something saya lupa, dan 43 kurang lebih dengan bantuan dari negara lain. Nah, disinilah pentingnya kerjasama internasional, di mana negara-negara yang memiliki kapasitas lebih, baik dari sektor pendanaan maupun dari sektor teknologi, itu membantu, menyupport, mendukung negara-negara lain yang mungkin masih membutuhkan bantuan. Nah, dalam hal ini, pemerintah Inggris ya misalnya, itu telah berkomitmen membantu pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, lewat berbagai program-program maupun hibah. Program itu sendiri bentuknya adalah program bantuan teknis serta bantuan pendanaan gitu ya. Jadi di Kedutaan Inggris di Indonesia banyak sekali program-program supporting pemerintah Indonesia, baik itu Kementerian Teknis maupun pemerintah di tingkat nasional. Nah, salah satunya yang saya gawangi adalah pembangunan rendah karbon, di mana tadi itu kita memastikan bahwa dengan bantuan teknis yang kita berikan, pemerintah Indonesia bisa meningkatkan kapasitasnya, bisa juga untuk semakin memahami, mempertajam, tentunya dengan bantuan-bantuan expert-expert yang kita hire, dan expert itu adalah Indonesia gitu ya. Tapi berkaca juga dengan sedikit banyaknya dari pengalaman apa yang sudah dilakukan duluan di Inggris. Jadi harapan kita dari UKFCDO itu tetap membantu pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mempertajam, meningkatkan, memperkuat upaya-upaya pembangunan rendah karbon dan juga isu-isu pro lingkungan di Indonesia gitu, dengan cara tidak intervensi tapi kita mendorong dan membantu sesuai dengan permintaan dari pemerintah Indonesia. Mungkin itu singkatnya. Baik, jadi selanjutnya kayak menurut kakak sendiri bagaimana kayak peran kita, khususnya saya yang masih mahasiswa ini sebagai akademisi, untuk berperan. Ke akademisi kan kayak masuk dalam multi track diplomasi juga kan, jadi di peran akademisi seperti saya dan kita semua ini dalam kebijakan rendah karbon, low carbon policy di Indonesia ini bagaimana kak? Baik, begini Mas Reza, kalau boleh saya sedikit memberikan pandangannya. Sebetulnya setiap dari kita itu memiliki peranan yang penting atau krusial gitu. Kalau kita berkaca pada teori pembangunan, ada namanya aktor-aktor atau pemangku kepentingan yang bisa kita bilang sebagai pentahelix. Kalau dulu mungkin di awal-awal konsep pembangunan berkelanjutan itu triple helix gitu, tiga bidang aja, tiga pemangku kepentingan. Sedangkan saat ini sudah berkembang menjadi 5, karena kita menyadari makin pentingnya peranan daripada masyarakat, peranan daripada pers gitu ya. Mungkin kalau dulu hanya berkutat kepada pemerintah gitu ya, kemudian swasta gitu, dan juga akademisi gitu. Tapi ya betul. Tapi semakin ke sini kita menyadari pentingnya komponen masyarakat sipil gitu. Jadi komponen masyarakat sipil atau kelompok masyarakat
dan juga peranan pers yang tidak bisa dikesampingkan. Nah, setiap dari kita memiliki perannya masing-masing, baik itu sebagai akademisi, baik itu sebagai masyarakat umum, baik itu sebagai pers. Setiap orang itu memiliki peran masing-masing yang saling mendukung, gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum gitu? Saya bukan akademisi misalkan ya gitu ya. Saya masyarakat umum, petani, saya masyarakat umum, tukang ojek, apa namanya sopir. Mungkin mereka tidak bisa berpikir bahwa oh saya nggak punya andil nih dalam isu kebijakan-kebijakan. Padahal kebalikannya gitu. Sebagai orang pertama masyarakat itu yang merasakan dampak negatif dari perubahan iklim, mereka juga bisa melakukan upaya-upaya kecil yang bisa mengubah peta permainan itu sebetulnya. Karena kalau kita mempelajari ekonomi adalah supply dan demand gitu ya. Dimana kalau demand-nya atau permintaannya tidak ada, maka supply-nya atau produksi juga mengikuti, ya, otomatis tidak ada. Kalau misalkan demand-nya, konsumennya bilang, saya mau minta produk yang rendah emisi dalam proses pembuatannya. Saya minta produk kendaraan yang tidak menghasilkan emisi. Saya minta misalkan listrik yang itu asalnya bukan dari bahan bakar fosil, tapi dari energi terbarukan, apakah itu dari PLT, B, pembangkit tenaga bayu, PLTA, air, maupun tenaga geotermal, maupun PLTS, surya gitu ya. Kalau mereka demand seperti itu, maka otomatis supply side-nya harus mengikuti kan, gitu. Demikian juga dengan misalkan kebijakan-kebijakan, oh misalkan masyarakat yang demanding, oh kita nggak mau lagi menggunakan produk yang menggunakan plastik, karena plastik itu berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil kalau ditambang terus akan meningkatkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang pada akhirnya akan membuat pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, kalau terjadi perubahan di sektor konsumen, otomatis bisnis sektor berubah. Otomatis sektor pembuat kebijakan berubah. Otomatis mereka harus menyediakan payung hukum untuk ikut dengan pola konsumen gitu. Jadi kalau dibilang apa yang bisa kita lakukan banyak dan mulai mengubah gaya hidup kita gitu ya, menjadi gaya hidup yang ada karbon. Satu orang akan mengubah dirinya sendiri, mungkin bisa menularkan ke 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya, yang akan membuat sebagai efek bola salju. Karena kalau bola salju kan dari atas puncak gunung kecil, tapi lama kelamaan ke bawah dia kan bergulung gitu ya. Sambil proses dia bergulung itu dia menempel lagi lebih banyak salju gitu, dan lama-lama makin membesar. Sama seperti pola bagaimana kita mengajak rekan-rekan kita untuk makin sadar gitu ya. Maka kelamaan kalau kebiasaan itu senantiasa diterapkan dalam kehidupan keseharian, dampaknya akan ada. Jadi kalau teman-teman mungkin Mas Reza bilang, cuma kebiasaan kecil itu aja nggak ada manfaatnya gitu. Saya kebalikannya, saya percaya bahwa setiap aksi kecil itu punya dampak yang besar selama itu dilakukan secara konstan gitu ya. Misalnya Mas Reza ke kampus berkomitmen tidak menggunakan kendaraan bermotor gitu. Atau kalaupun menggunakan kendaraan bermotor itu tidak sendirian gitu. Jadi ke kampus berdua gitu, misalkan naik roda 2, misalkan naik kendaraan roda 4, berarti misalnya satu mobil tidak boleh diisi hanya 1 orang, tapi bisa 2, 3, dan 4 carpooling. Itu otomatis akan menekan laju emisi dari 4 orang misalnya yang ikut mobile dari kampus ke rumah atau ke kosan gitu kan ya. Kalau 4 orang itu bisa menularkan ke yang lain, kan otomatis makin rendah lagi emisi manusia. Maka upaya untuk mencegah pemanasan global menjadi tingkat yang lebih berbahaya itu akan lebih mudah. Tapi yang kesulitan yang saat ini dihadapi tidak hanya dari sektor bisnis yang perlu menyadari hal ini, tapi konsumennya. Kalau menurut saya pribadi adalah ini konsumennya. Ketika konsumen tidak teredukasi, konsumen masih ya udahlah, buat apa sih peduli lingkungan? Saya punya duit, saya mau beli barang, terserah saya tidak ngutang, saya tidak memberatkan orang lain, tapi tanpa sadar dia membuat dosa untuk bumi gitu ya. Dosa not in terms of agama, tapi dosa yang tidak terlihat, ya pasti ya mungkin secara agama juga, tapi secara
kasat mata dia telah meningkatkan profil emisinya dan membuat dosa lebih banyak lagi dengan menggunakan produk-produk yang tidak ramah lingkungan atau dengan gaya hidup yang tidak ramah lingkungan. Nah, hal seperti ini yang kadang tidak disadari gitu ya. Kayak misalkan misal tisu ini deh. Ketika orang jualan membeli tisu gitu ya. Mungkin orang di apa namanya? Di supermarket gitu. Mungkin mereka tidak berpikir dua kali. Oh, lihat yang paling murah gitu ya. Lihat yang paling murah, lihat yang paling gampang untuk dia dijangkau, tapi mungkin tidak pernah memahami misalnya ada sertifikat-sertifikat di belakang ini gitu ya. Apa maknanya, apa tulisannya. Kadang mereka ya udahlah saya punya uang, saya ambil aja gitu kan. Saya nggak peduli apakah produk itu ditanam secara bertanggung jawab, apakah produk itu menghasilkan emisi yang tinggi, ini tidak peduli gitu. Kadang beda cuma 200-300 rupiah, tapi kadang bisa membuat perubahan gitu. Contoh ya, saya ambil tisu yang tadi, saya tidak akan ngomongin merek ya, tapi dia memiliki di sini sertifikat bukan hanya halal, tapi ada sertifikat misalnya ya SVLK gitu ya, ada di sini mungkin bisa dilihat nanti kalau mungkin cari aja kemasan tisu gitu atau kertas atau apapun produk yang berasal dari kayu gitu ya, itu ada SVLK namanya, sertifikat verifikasi legalitas kayu. Artinya bahwa kayu tersebut dipanen di hutan produksi, bukan hutan alam. Kayu tersebut dikelola secara berkelanjutan, artinya tidak merusak alam, gitu kan? Meskipun pohonnya ditebang, dibuat untuk kayu, tisu, kertas, karton dan lain sebagainya. Tapi sekecil itu kita lihat bahwa terkadang kita nggak sadar. Ya udah, tisu beli aja tisu, gitu kan? Bagaimana kalau misalnya 10 tahun ke depan, seluruh pengguna tisu demanding bahwa saya mau tisu saya bersertifikat. Otomatis perusahaan yang tidak bisa memenuhi sertifikat kelayakan, sertifikat ramah lingkungan, dia nggak punya konsumen, gitu kan. Sama kayak sekarang, ketika misalnya, ini bukan arti saya pro kenaikan harga minyak bumi ya, enggak. Tapi misalkan kita selalu sangat tergantung dengan bahan bakar fosil, ya, bensin, solar dan lain sebagainya. Harganya naik dikit, ngamuk-ngamuk. Padahal kalau dipikir banyak sekali metode untuk bisa bertransportasi, berkomuting dengan menggunakan kendaraan umum. Gitu. Kalau misalkan ya di Jakarta gitu, contoh yang nggak valid lagi. Kalau dibilang, naik kendaraan umum nggak enak. Sekarang saya menaiki kendaraan umum tiap hari, nyaman kok. Sudah ber-AC, jadwalnya sudah lebih bisa diandalkan, gitu kan. Dan kalau dibandingkan dengan naik kendaraan pribadi, mobil gitu ya, misalkan saya bawa mobil ke kantor, waktu tempuhnya sama aja karena kena macet, gitu kan. Kemudian juga lebih mahal karena menggunakan bahan bakar fosil yang kita sendiri yang bertanggung jawab, tidak bawa banyak orang, gitu, ongkosnya juga lebih tinggi. Jadi itu kembali kepada kenyamanan hidup. Mungkin dia lebih kepada style. Oh, saya mau dilihat ke kampus membawa mobil, saya mau dilihat ke kantor membawa mobil, prestise, gitu kan. Kalau naik kendaraan umum tidak prestis, gitu kan. Maka otomatis ya susah mengubahnya, gitu. Dan untuk investasi pemerintah untuk menambahkan jumlah kendaraan umum akan malas lagi kan gitu. Nah, buat apa? Jumlah sekarang aja masih cukup kan gitu. Kenapa kita menambah kendaraan umum misalkan? Jadi solusi tidak akan tercipta dalam hal apapun itu apabila masyarakatnya itu tidak memiliki kesadaran. Nah, maka dari itu buat saya penting apa peranan kita menggunakan peranan kita sebisa kita. Kalau akademisi, oke, membantu riset pemerintah dalam teknologi-teknologi baru untuk menemukan teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk misalkan pembangkitan listrik, pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Atau misalkan bagaimana kita bisa yang anak-anak HI ya, misalkan bagaimana kita bisa mengatasi kebijakan pembatasan, kebijakan proteksionisme, kebijakan terkait dengan hak cipta untuk memastikan bahwa teknologi yang didapatkan negara berkembang itu teknologi tidak mahal, jadi bisa diterapkan dimanapun gitu ya. Ini salah satu yang didorong juga oleh pemerintah Inggris gitu ya, kita
melobi perusahaan-perusahaan swasta supaya menurunkan harga hak ciptanya supaya teknologinya lebih bisa diadaptasi dan dialih teknologikan ke Indonesia gitu kan. Hal seperti itu. Jadi kita bermain sesuai dengan kapasitas kita, Mas Reza. Sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, apa yang kita bisa, itu yang kita dorong untuk senantiasa terjadi. Gitu. Bukan artinya kita nggak bisa apa-apa. Kalau peranan Anda sebagai pembuat kebijakan, buatlah kebijakan yang pro lingkungan. Ketika Anda sebagai penekan misalnya pers gitu ya, mengontrol, menyeimbangkan gitu, buat kritik yang bagus, kritik yang berkembang, kritik yang membangun. Demikian juga akademisi, kamu buat kritik yang membangun. Gitu. Jadi setiap dari kita di pentahelix itu, pemerintah, swasta, kemudian pers, komponen masyarakat sipil, dan juga sektor bisnis, itu masing-masing memiliki peranannya masing-masing. Kita bagaikan, analogi saya adalah kita bagaikan dalam sebuah orkestra yang besar, di mana setiap orang memainkan alat musiknya, gitu ya, kita bisa keluar dengan nada yang harmonik, gitu. Kalau orkestra cuma misalnya biola aja nggak lucu, gitu kan. Kalau misalnya orkestra hanya menggunakan simbal doang, juga nggak lucu. Cuma dua alat musik aja nggak lucu. Apalagi lebih nggak lucu lagi kalau misalnya alat musiknya mainnya nggak sinkron. Yang ini mainnya tinggi gitu kan, trompetnya mainnya tinggi, saksofonnya nggak main sama sekali, kemudian pianonya malah kemana-mana, biolanya dia malah ngantuk di pojok gitu kan. Nggak akan tercipta sebuah musik yang bagus. Maka dari itu, sebisa mungkin kita mengharmoniskan peranan itu antar pemangku kepentingan untuk memainkan perannya masing-masing supaya tercipta harmoni yang luar biasa, terutama untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi itulah makanya peranan pentingnya, dia sempat disinggung ya dalam dalam list pertanyaan yang disampaikan Mas Reza, apa peranan misalnya Walhi, Greenpeace dan lain sebagainya, yaitu komponen masyarakat sipil yang memang peranannya juga penting untuk penyeimbang. Kalau ada yang kurang diingatkan oleh mereka dengan caranya masing-masing ya, tentunya ada yang care-nya sama isu apa, itu saling melengkapi gitu. Jadi kita dalam sebuah masyarakat madani yang modern, itu penting untuk semua aktor itu saling ngobrol, saling berkomunikasi, saling menyeimbangkan, supaya tadi tercipta orkestrasi musik yang baik gitu. Karena kalau nggak seperti itu, cuma misalnya satu pihak, satu pemain musik tuh main sendirian aja gitu kan, tinggi nadanya tanpa bisa diimbangi oleh kelompok yang lain gitu, nggak akan tercipta harmoni. Itu sih, sorry jadi kepanjangan, mudah-mudahan make sense ya. Jadi kayak setiap sektor ini harus saling bersinergi untuk menciptakan harmoni dalam pembangunan Iya, untuk jadi seimbang gitu ya. iya ya, seperti logika dari permainan orkestra tadi gitu Ya, kan, saling menyeimbangkan, nggak boleh jalan sendiri. baik. Ini selanjutnya ngomong-ngomong tentang isu lingkungan nih nggak terlepas dari gerakan lingkungan ya. Jadi sependek pengetahuan saya yang saya tahu kalau gerakan lingkungan pertama tuh berasal dari Inggris juga, yang dari anti-roads movement yang ada di Five Fourth Down kalau nggak salah, dari bukunya James Cornelius saya baca. Jadi kan melihat itu di Indonesia sendiri ada yang Walhi yang terbentuk di tahun 80, yang Greenpeace yang major actor di gerakan lingkungan di internasional yang masuk ke Indonesia tahun 2002, sampai Zero Waste Movement di Indonesia yang muncul ketika tahun 2010-an. Jadi bagaimana Kak Ari melihat dinamika gerakan lingkungan yang ada di Indonesia ini? Nggak, menurut saya bagus. Sebenarnya dinamika apapun itu, yang penting itu harmonis. Banyak aktor, saya menyambut baik banyaknya aktor yang bermain dalam isu ini, gitu ya. Karena nggak mungkin permasalahan lingkungan sedemikian besarnya itu hanya dapat diselesaikan oleh satu aktor, dua aktor saja.
kita butuh makin banyak aktor. Terlebih Indonesia sangat luas ya. Kalau Anda lihat proyeksi peta itu kan Indonesia tidak kalah luas dengan Amerika Serikat gitu ya, dalam lebar negara, dalam luas negara kita juga sangat luas sekali. Jadi tidak mungkin misalnya gitu ya, Walhi dia bisa memotret setiap permasalahan yang ada di Indonesia. Tidak mungkin seorang Greenpeace bisa memotret seluruh permasalahan yang ada sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Gitu ya. Perlu banyak aktor yang makin meningkatkan kesadaran untuk isu lingkungan ini. Gitu. Dan sangat kita sambut baik banget nih hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, yang paling penting adalah yang utama dalam bagaimana membuat itu harmonis gitu ya. Jadi itu sih yang paling penting dibandingkan jumlahnya saja tapi tidak harmonis gitu ya, saling bertentangan, saling bersinggungan gitu kan. Perbedaan boleh, perbedaan sangat disambut baik gitu, perbedaan itu kan rahmatan lil alamin kalau katanya rahmat gitu ya, sebuah sebuah kesukaриaan yang mesti kita selebrasi gitu. Tapi ketika perbedaan itu menghasilkan pertentangan, ya itu yang sulit gitu ya. Sebetulnya perkembangan organisasi ini itu ada yang perlu menurut saya juga kita ingatkan lagi gitu. Kita harus tetap bersikap kritis dan hati-hati gitu ya terhadap apapun yang teman-teman ini coba suarakan gitu. Kenapa? Belum tentu konteksnya itu sesuai dengan konteks Indonesia gitu ya. Misalnya gitu ya, saya tidak akan tutup mata bahwa banyak NGO, banyak LSM yang coba apa namanya menyelesaikan sebuah masalah dengan obat yang sama untuk semua negara gitu. Kalau kami, pandangan kami dari UKFCDO gitu setidaknya yang saya pahami, tapi kembali ini adalah pendapat saya pribadi, menurut saya adalah kita tidak boleh memaksakan satu hal kepada satu negara gitu, tapi kita lebih menghormati kearifan lokal, konteks lokal, jadi kita juga mesti menyesuaikan gitu. Jadi itu hal yang sebetulnya perlu, mungkin banyak LSM perlu coba berkaca lagi gitu. Tidak hanya bagaimana mereka mendeliver program dari global, tapi juga menyesuaikan dengan konteks lokal gitu. Karena nggak mungkin nih, bahkan namanya obat saja gitu ya, obat untuk flu strain A, strain B, dan strain C itu bisa berbeda loh penanganannya gitu kan. Karena bagaimana virus influenza itu menjangkiti orang dengan gen Kaukasian, dengan gen Asia itu akan beda manfaat dampaknya gitu. Apalagi ketika kita bicara tentang kebijakan gitu. Kebijakan itu banyak sekali dipengaruhi oleh konteks-konteks lokal. Jadi kebijakan yang misalnya gitu ya, ada alasan dari Amerika yang berteriak-teriak, oke, hentikan penggunaan bahan bakar fosil gitu ya di negara kalian gitu. Dia misalkan salah satunya menuding Indonesia gitu. Kalau saya pribadi melihatnya, kalau kalian sudah menikmati energi fosil ratusan tahun gitu kan, karena sudah makmur ada energi fosil itu. Dan ketika Indonesia misalkan ya tiba-tiba ditodong, kalian wajib menggunakan energi fosil, wajib menyetop penggunaan energi fosil. Tapi dengan budget yang ada, pemerintah hanya bisa energi fosil gitu. Kalau mau procure apa namanya teknologi energi yang terbarukan itu masih mahal gitu. Belum lagi misalkan hak ciptanya juga tinggi biayanya gitu ya. Terus gimana dong solusinya? Ya logically negara berkembang akan memilih bahan bakar fosil, energi fosil gitu kan. Nah, bagaimana insentif yang bisa disediakan oleh teman-teman dari negara maju untuk bisa mendorong Indonesia bisa mengadopsi energi yang terbarukan yang sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan budgetnya gitu kan. Ini kan hal yang nggak mudah menyesuaikannya, dan kita juga mesti memahami konteks lokal bahwa misalnya Indonesia nggak bisa kita push langsung 100% langsung renewable semuanya gitu kan. Ini gimana gitu. Makanya inilah peranan daripada staf-staf lokal dari negara-negara donor itu yang penting untuk ngasih tahu kepada pusatnya bahwa Indonesia konteksnya seperti ini loh, kita mesti mendorongnya seperti ini loh gitu ya. Nah ini yang kadang, ini kalau ngomongin karir HI ini baik nggak dilirik oleh anak-anak HI gitu kan,
Karena pemikirannya kalau anak HI itu pasti ke diplomat gitu ya, pasti ke jurnalis dan lain sebagainya gitu. Padahal analis-analis dan advisor seperti ini juga butuh banyak sekali dari sektor HI gitu ya untuk memahami dinamika hubungan bilateral, multilateral dan lain-lain. Tapi memang spesifikasinya itu yang tidak pernah diajarkan di kampus. Belum ada kampus Indonesia yang bisa memenuhi kualifikasi-kualifikasi seperti itu. Makanya perlunya teman-teman mahasiswa HI untuk belajar lebih jauh, lebih banyak, tidak hanya di kampus, tapi juga di luar untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dunia kerja. Seperti itu. Maaf, jadi agak ngelantur. Silakan. Jadi kalau ngomongin gerakan lingkungan ini, tiap gerakan lingkungan ini nggak boleh memaksakan dari adaptasi dari konteks barat untuk ke konteks lokal ini. Tergantung, kalau organisasinya juga organisasi lokal, mereka nggak punya pandangan barat kan, berarti gitu kan. Ya, yang penting adalah harmonisasi dan memahami bagaimana mereka bisa adaptif gitu ya. Jadi kan kita tidak hanya menutup mata bahwa NGO itu NGO yang internasional, kan banyak juga NGO lokal gitu kan. Tapi mungkin konteks penyelesaian masalah itu hanya berlaku di wilayah dia, misalnya. Gitu kan. Ketika permasalahannya terjadi di Kalimantan dengan lahan gambut misalnya, itu mungkin tidak bisa diterapkan di Pulau Jawa karena kita nggak ada lahan gambut di Pulau Jawa. Mungkin bisa diterapkan di Sumatera, gitu kan. Jadi hal seperti itu yang kadang kita masih memahami konteks dan kita juga sebagai masyarakat tuh masih lebih cerdas bagaimana kita bisa mengoptimalkan peran kita mendukung mereka, terutama NGO-NGO itu tanpa harus terbawa oleh apa namanya brainwashingnya gitu, bukan brainwashing sih, saya tarik lagi uh, paradigmanya gitu ya, karena terkadang paradigma itu belum tentu cocok dengan isu yang kita hadapin. Baik, Kak. Terakhir, kalau kan di konteks lingkungan hidup ini ada moto kayak think globally, act locally. Itu bagaimana pandangan Kak Ari tentang moto tersebut? Bentar, oke. Menurut saya itu yang semestinya banyak digalakkan dan juga di harus utamakan didiseminasikan kepada teman-teman di tingkat akar rumput gitu. Karena kembali ke yang tadi ya, saya bilang bahwa setiap perbuatan kecil itu dampaknya besar sebetulnya. Ya, think locally gitu kan, act globally, act locally, think globally. Kita melihat masalah yang ada di sekitar kita dengan membuka mata kita, tapi permasalahan tersebut tuh akan memiliki dampak yang global yang besar, gitu ya. Misalnya, gitu, ambil contoh simpel aja. Setiap dari kita itu mengurangi penggunaan plastik. Plastik itu jelas pengelolaannya misalkan tidak baik akan berakhir di laut. Dimakan ikan menjadi mikroplastik. Ikannya misalkan ikan tuna ekor kuning gitu ya. Dia bermigrasi sampai ke Jepang, ditangkap orang buat makanan sashimi, ternyata dalam sashimi sudah banyak mikroplastik. Akan mempengaruhi orang sakit di Jepang. Padahal sampahnya dari Indonesia misalnya. Berarti itu kan act locally, ya kan? Sebuah hal kecil yang kita lakukan lokal. Buang sampah permen, gitu ke sungai. Sungainya dari Kalimantan misalnya. Tapi sampai dampaknya ke Jepang. Impact globally. Demikian juga untuk solusi. Kita hidup di planet bumi yang sama. Kita hidup di satu planet besar yang sama. Gitu ya. Ya, anggaplah misalkan dalam ruangan tertutup, kita satu orang kentut, pasti kan kebawaan semua lama-lama kan. Iya kan? Sama seperti bumi, cuma sayangnya aja setiap kita menggunakan bahan bakar fosil, itu nggak kelihatan langsung, misalnya warna hijau langsung langitnya gitu kan. Nggak kelihatan gitu. Kalian kentut misalnya, langsung warna hijau kelihatan gitu kan. Set, wah, ini nih dosa kalian kutuk bumi kelihatan nih gitu kan. Nggak langsung seperti itu. Tuhan sangat baik memberikan kita pemahaman yang luas dan juga dampak-dampak itu untuk membuat kita berpikir.
gitu ya. Memang tidak langsung dijabarin, lihat tuh dosa kalian gitu kan terhadap bumi gitu. Tapi dampak-dampaknya kita rasakan setiap hari. Dampak lingkungan dan perubahan iklim kan banyak. Misalnya saja ini udah bulan apa? Bulan Mei Nih, masuknya. Sorry, Juni. Juni, Juni. Juni itu mestinya di Jakarta itu udah mulai musim panas. Tapi kita masih hujan deras gitu. Hujan. Ya kan? Mungkin dampak perubahan iklim mereka cuma lihat Allah perubahan iklim doang. Mereka nggak pernah berpikir jauh. Oh, yang mestinya petani udah bisa mulai menanam padi atau mulai mengajarkan sawahnya di musim kering, kemudian mempersiapkannya untuk musim hujan selanjutnya, nggak bisa. Akhirnya jadwal panen mundur. Jadwal panen mundur otomatis kepada resiko stok pangan. Resiko stok pangan otomatis kita masih mengimpor banyak lagi bahan makanan. Defisit devisa misalnya. Ya kan? Bayangkan misalnya kekeringan global. Dampaknya adalah jumlah pasokan makanan menurun 30%. Kelaparan global. Gitu kan? Dari sesimpel musim yang nggak bisa diprediksi. Atau bahkan kalau Mas Reza mempelajari tentang hukum laut juanda, itu kan ada tapal batas suatu negara itu dihitung berapa mil laut dari ya dari pulau atau gugusan batu yang tidak akan tenggelam ketika terjadi pasang air laut. Banyak negara sudah kehilangan wilayah negaranya atau menyusut wilayah negaranya. Misalnya Maladewa, Palau, negara-negara di Karibia, Pasifik, itu udah banyak yang negosiasi ulang tapal batas wilayahnya. Karena kalau berdasarkan hukum laut juanda, mereka beberapa pulau itu udah hilang di bawah laut. Karena kenaikan muka air laut, pemanasan global mencairkan es di kutub utara dan selatan, air lautnya naik. Gitu kan. Itu mungkin nggak pernah dipahami oleh teman-teman HI gitu ya. Ya udah sih masalah iklim, masalah lingkungan doang gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini bahkan sampai berdampak kepada kedaulatan negara. Bahkan ada satu negara saya lupa. Dia tetangganya French Polynesia di Pasifik situ. Dia sampai satu negara itu mesti mengungsikan masyarakatnya ke negara lain. Karena pulaunya betul-betul tenggelam sudah. Gitu. Makanya malah Dewa ngamuk-ngamuk. Ayo dong, kalau bisa berbuat sesuatu kita cuma 2 meter di atas permukaan laut gitu kan. Kalau tahun 2100 kita masih emisi seperti ini, malah Dewa akan hilang gitu kan. Jadi pengungsi iklim tuh udah mulai ada gitu kan, yang betul-betul kehilangan tempat tinggalnya bukan karena perang, bukan karena hal-hal lain, konflik dan lain sebagainya, tapi karena perubahan iklim. Jadi ancaman terbesar buat saya di masa depan itu bukanlah konflik semata, tapi juga scarcity of resources atau keterbatasan sumber daya dan juga perubahan iklim gitu. Ketika alam sudah tidak mampu lagi menampung kelebihan bebannya, maka alam akan gagal menjaga keseimbangannya. Ketika titik itu, maka bumi tidak lagi produktif, tidak bisa lagi diandalkan, tidak bisa diprediksi. Banyak halnya, cuaca, musim tanam, banjir, pola macam-macam itu akan semakin sulit diandalkan. Maka dari itu, itulah apa namanya, sumber dayanya berkurang drastis, otomatis konflik-konflik baru itu bukan lagi memperebutkan minyak dan gas. Mungkin bisa konflik baru memperebutkan beras, memperebutkan air, memperebutkan tanah gitu ya. Karena banyak orang udah kehilangan tempat tinggalnya, udah tenggelam di bawah air. Maka dari itu bagaimana cara kita bisa mengubah gaya hidup kita? Kalau nggak dimulai dari diri sendiri, dimulai dari rumah tangga sendiri, act locally gitu, tapi think globally gitu ya. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik Kak, sekiranya kayak sudah cukup untuk diskusinya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena udah bersedia untuk menjadi narasumber dari wawancara saya Kak.
Sama-sama Reza, sukses untuk tugasnya. Kembali saya tekankan, apapun yang saya sampaikan tadi mewakili pandangan saya pribadi, tidak mewakili institusi, Kementerian Luar Negeri maupun pemerintah Inggris. Jadi misalkan dikutip, itu adalah semua kembali kepada pendapat saya pribadi. Demikian aja buat catatan. Terima kasih Mas Reza, Terima semoga kasih, sukses Kak. dengan Waduh, dengan tugasnya. Mohon dikabari kalau selesai. Terima kasih dan selamat malam. terima kasih, Kak.